Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara buat denah rumah dengan mudah pakai software AutoCAD. Langkah pertama, kita setting layer terlebih dahulu. Kita ketikkan LA, enter, new layer. Saya ketik garis as warna oke. Setelah itu yang diatur line width-nya, ketebalannya garis 0,05. Oke. New layer lagi. Kita ketik dinding luar warna pakai warna oranye, ketebalannya 0,20. Tambahkan layer lagi dinding dalam warna pakai biru ya, saya terserah kalian mau pakai warna apa. Line width-nya saya atur ketebalan 0,09. Tambahkan layer lagi, ketik kosen, ganti kosen, warna saya pakai warna hijau. Untuk line width-nya pakai ketebalan 0,25. Tambahkan layer lagi, kolom pakai warna kuning. Oke, line width-nya 0,30. Tambahkan layer lagi, arsiran warnanya abu-abu. Oke, line width-nya 0,05. Tambahkan layer lagi, tik dimensi warna, ketebalannya 0,13 sama. Tambahkan lagi interior pakai warna ini saja. Oke, ketebalan 0,05. Oke. Pada fungsi layar kali ini saya menggunakan ketebalan dikarenakan ketika saat Anda sudah membuat gambar kerja, setelah dicetak akan kelihatan tebal tipisnya. Setelah itu saya ketik as, lalu saya centang, lalu close. Saya contohkan pakai denah rumah sederhana. Misalkan saya punya lahan, kita ketikkan L enter, tarik ke bawah 400. Sebentar, tarik ke kanan 300, tarik ke bawah 100, enter, ke kanan lagi 400, enter, ke atas 300, enter, ke atas lagi 200, enter, ke kiri 200, enter, 500, enter. Nah, setelah itu klik add endpoint, tarik ke bawah 200, tarik ke kanan 200, enter. Setelah itu saya tarik ke kiri 200, ke bawah, sebentar, klik endpoint sini. Sudah, ini sudah membuat garis asnya bangunan. Setelah itu langkah selanjutnya membuat dinding.
Biasanya saya menggunakan dinding menggunakan perintah ml enter. Ml itu artinya multiline, ml enter, lalu kita ketik J enter, Z enter, S enter. Saya menggunakan dinding bata. Dinding bata minimal ketebalannya 15 cm. Ketik 15, enter. Tarik ujung sini, klik, tarik terus, klik sini, klik, 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 klik sini, yes. Nah, enter lagi, klik tengah sini, klik, nah, enter seterusnya sampai denahnya penuh, klik, klik. Nah, setelah kita membuat dinding, selanjutnya kita membuat kolom. Layarnya ganti kolom. Di sini saya menggunakan kolom praktis, ukurannya 15 x 15 cm. Cara membuatnya, kita ketikkan REC, enter, klik, lalu add 15,15, enter. Setelah itu kita buat garis bantu, L enter, tarik ke sini, enter. Untuk kolomnya saya pakai arsir dengan mengetikkan H, enter, lalu kita pilih titik 3 ini, atur order, solid, oke. Jangan lupa add pick point, titik yang akan dihasil, klik sini, klik area sini, enter lagi, lalu oke. Oh iya, tadi kan kita sudah membuat layar arsiran. Untuk yang membuat tadi, kita klik ini, lalu kita ganti pakai yang arsiran saja. Setelah itu, kolom ini kita blok. Menggunakan kita B enter, lalu namanya kolom praktis. Setelah itu oke. Setelah itu kolom sudah kita buat, lalu di copy, dimasukkan ke dalam denah dengan perintah CO enter. Cari titik midpoint tengah-tengah garis bantu tadi. Untuk ini kan tidak bisa digeser, kan masih ke atas ini nggak bisa, arahnya nggak bisa teratur. Kita matikan dulu ortonya. Klik di icon bawah sini juga bisa, dengan mengetikkan F8 juga bisa. Nah, taruh di tengah titik as, garis asnya ini, klik bawah ini, klik tengah-tengah garis as, klik yang pojok-pojok, klik di sini juga diklik, sini juga ada kolomnya, klik, klik, kolom, 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 sudah, enter. Setelah kita membuat kolom, selanjutnya saya akan membuatkan kusen. Kita cari kusen. Nah, ini saya menggunakan kusen kayu ukuran 6 x 15 cm. Ini bisa diseragamkan ukuran kayunya sesuai selera. Cara buatnya, ketik REC enter, klik, lalu F, ukuran masukkan tadi 6,15, enter. Setelah itu kita buat kusen pintu rumah. Untuk kusen pintu rumah biasanya yang depan menggunakan lebar 90 cm. Orto kita nyalakan lagi, klik 90, enter. Setelah itu saya klik kusennya, lalu saya mirror, ketikkan MI, enter, lalu cari midpoint di tengah-tengah garis ini, tarik ke bawah ke atas juga sama,
klik, masuk, enter. Nah, oh ya, ini garisnya di copy dulu, copy, nanti biar tidak membuat lagi di sini. Setelah itu membuat garis busur menggunakan perintah ARC, enter. Kan ini ada perintah center, lalu ketikkan C, enter, klik di titik sini, lalu klik dari sini, tarik ke atas, ketikkan A, enter, sudutnya angle 90, enter. Setelah itu kita tarik garis L, enter dari sini, klik. Misalkan tebalan daun pintu biasanya menggunakan 3,5 cm, enter. Setelah itu tarik ke sini, klik, enter. Nah, ini sudah jadi satu kusen pintu depan. Setelah itu garis ini kita garis ganti putus-putus. Biasanya untuk mengganti garis putus saya menggunakan di sini order, lalu load kita pakai yang iCat ISO ini. Oke. Setelah itu kita blok garis yang akan diganti, lalu kita perintahkan klik. Nah, ini sudah menjadi putus-putus. Setelah itu kita buat kusen, kita pindah dulu di sampingnya saja, kusen pintu dalam, kita tarik, auto tak nyalakan dulu, auto chest, tarik ke sana garis bantu 80, enter, enter lagi. Setelah itu kita mirror dengan perintah sama seperti tadi, tengah-tengah, klik, enter. Nah, setelah itu kita buat garis busurnya, ketik ARC, enter, kita masukkan, ketik lagi C, enter, lalu klik titik sini, tarik ke atas, masukkan, langsung klik. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah pakai menggunakan enter, langsung ketebalannya sama 3,5, tarik ke atas. Sebentar. Nah, sudah. Untuk pintu dalam biasanya yang garis bawahnya dihapus. Untuk menyamakan antara perintah ini, garis ini sama ini, kan ini putus-putus, kan ini tidak. Saya biasanya menggunakan MA, enter, klik sini, lalu select di sini. Nah, sudah jadi. Sekarang saya membuat kusen pintu kamar mandi. Saya kopikan dulu kusennya, copy, tarik sampai sini, kita buat, tarik garis bantu. Misalnya saya menggunakan lebar pintu kamar mandi sebesar 70 cm, ketik 70, enter. Setelah itu kusennya kita blok, lalu mirror, cari titik tengahnya, klik ke bawah. Nah, sekarang buat busurnya menggunakan perintah ARC, enter, tip C, enter, lalu klik titik sini, ujung sini, tarik ke atas, klik. Setelah itu kita buat garis 3,5, tarik ke atas. Sebentar. Ini dihapus, lalu ini saya panjangkan sampai sini, extend. Nah, setelah itu kita samakan, MA, enter. Ini di copy lagi untuk membuat kusen jendela. Sini, misalkan saya pakai jendela double, lebarnya sana 60, enter. Ini saya copy, klik, blok, copy lagi. Nah, setelah itu saya copy ke atas, klik, ke atas lagi, 3. Nah, ini sudah jadi kusen jendela 1. Setelah itu kita blok, yang pertama,
ketik B enter, lalu masukkan namanya pintu utama. Pintu utama biasanya lebarnya itu 90 kalau pintunya single. Lalu oke, setelah itu kita pindahkan, ketik MA enter, klik tengah-tengah sini yang ada midpointnya, gambar segitiga, auto dimatikan, lalu dimasukkan ke tengah-tengah kolom tadi. Setelah itu antara kusen sama pintunya ini kan masih, kalau dibaca kan masih itu, pintunya itu masih ketutup tembok. Kita harus potong menggunakan perintah trim. Ketik TR enter, klik sini sama sini enter, kita klikkan dindingnya, klik enter. Nah, ini sudah kelihatan. Setelah itu ini saya blok juga, B enter, kita masukkan pintu dalam. Oke, misalnya saya mau arahnya di sini, tapi kan ini ke atas, ini pintunya saya rotate menggunakan perintah RO enter, tarik ke bawah, orto saya nyalakan, klik. Nah, ini kan masih seberangan, kita mirror dulu, MI enter, ini yang ini dihapus, ini blok saya pindahkan ke dalam denah auto, lalu masukkan ces. Nah, setelah itu saya potong menggunakan perintah TR enter, klik sini sama sini enter, klik. Nah, ini sudah. Sekarang kita blok pintu kamar mandi, di perintah select B enter, masukkan pintu KM atau kamar mandi, sama saja, masukkan oke. Nah, itu kita masukkan di sini ya, arahnya pintunya ke arah sana. Kita rotate juga menggunakan perintah RO enter, lalu select titiknya, lalu putar. Ini kan masih putarannya masih nggak terarah. Kalau terarah kita nyalakan perintah orto, tarik ke sini ke bawah, klik. Setelah itu kita pindahkan M enter, lalu masukkan di sini, klik. Nah, setelah itu kita potong garis dinding, TR enter, klik kusen ini, klik ini enter, klik. Nah, jadi untuk kusen jendela saya blok juga menggunakan perintah B enter, lalu masukkan jendela, lalu oke. Ini saya masukkan, di cari titik tengahnya, saya masukkan di sini, misalnya di sini saya kasih jendela. Nah, sudah. Setelah itu kita membuat dinding dalam, lainnya ganti dulu dinding dalam. Perintahnya juga sama seperti tadi, membuat dinding luar. Yang membedakan hanya lebarnya saja. Ayo kita buat, ketik ML enter, multiline, masukkan J enter, Z enter, S enter, 11 enter. Lalu tarik di sini, klik, auto nyalakan dulu, klik di sini, klik enter, enter lagi, saya klik di luar kusen, lalu di sini juga bisa klik enter. Nah, enter lagi, klik enter. Nah, enter lagi, tarik sini. Nah, setelah itu tarik, klik sampai sini. Nah, enter terus sampai penuh terus. Ini juga bisa diluaskan juga bisa, tapi kan biar saya rapkan di sini saja. Nah, enter terus.
Terus ini nama lainnya juga bata. Bata sebelum diplester sama diaci. Tarik ke bawah sini juga. Ini juga bisa. Ini juga dikasih. Nah, ini juga. Setelah itu, setelah membuat dinding dalam, dinding luar, kusen sama as, kolom, sekarang langkah selanjutnya membuat arsiran. Ini diarsir dinding batanya. Untuk sebelum mengarsir, saya matikan dulu layar garis as. Yang lampunya ini dipadamkan. Klik, nah, lalu klik luar. Nah, ini kan sudah padam. Setelah itu, saya untuk memberikan perintah arsir, ketikkan H enter, lalu pilih titik 3 ini, setting di ANSI, pakai ANSI 32, oke. Langsung add breakpoint, dinding, langsung arahkan dinding, klik untuk di tengah-tengah ini, klik. Nah, ini juga kasih arsiran dalam, arsiran. Sini juga dikasih arsiran. Klik, 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 enter. Lalu preview, lihat dulu. Oh, ketebalannya masih. Saya menggunakan ini. Atur jarak arsirannya, masih terlalu renggang. Misalkan saya 10, masih terlalu sempit 20, 25, pakai 25 preview dulu. Nah, sudah cocok, langsung oke. Setelah itu kita nyalakan lagi print layar asnya, klik lampu tadi ya, ini sudah menyala. Langkah selanjutnya kita buat ukuran dimensi atau keterangan tulisan. Untuk membuat ukuran, saya setting dulu di layarnya dimensi, ketik di enter. Nah, saya atur di sini, di enter, lalu modify lines, ini buat 10, layar di sini juga 10, atur from origin, ini juga 10, lalu color saya pakai warna merah, warna layar aja, ini juga merah. Yaitu simbol, ini atur pakai, saya biasanya menggunakan architectural tick, ini pakai architectural tick raw size ukuran 18, teks, lanjut teks, pilih titik 3 ini, klik, lalu kita bisa mengedit font hurufnya di sini. Saya biasa menggunakan Arial. Untuk ketinggian hurufnya saya menggunakan 20. Apply, langsung set current, langsung close. Sudah, itu kita atur di sini by layer. Setelah itu kita setting di primary unit. Yang di setting yang precision ini saya atur 0. Setelah itu saya ganti warna saja biar enggak sama. Nah, ini sudah saya atur di sini line, ini juga diatur 10. Ini disentang, kita masukkan jarak antara setelah tarik dari denah ke luar berapa, misalnya saya buat 50. Oke, setelah itu set current lalu close. Untuk membuat perintah
ukuran, saya menggunakan perintah DLI. Ketik DLI, langsung enter, klik di tengah-tengah kolom tadi, klik sini sama klik sini, tarik keluar, ces. Nah, ini sudah kelihatan 400, enter lagi, klik sini, tarik sini, keluar. Nah, 300, enter lagi. Untuk bisa melanjutkan biasanya menggunakan perintah DCO, enter, tarik lagi. Kembali lagi ke DLI, enter, klik di sini, klik, enter lagi. Oh, DCO, enter, tarik ke sini. Langsung ketik DLI, sini tarik ke atas, DCO, tarik ke sini juga. Sekarang kita membuat, misalkan ini kamar tidur, ini ruang tamu, ini kamar mandi. Kalau memasukkan interior, biasanya kalau di software AutoCAD ini sudah otomatis ada interiornya. Bisa menggunakan ketikan ADC enter juga bisa. ADC enter lah, ini juga ada interiornya, atau menggunakan perintah lainnya, misalkan ADC enter. Saya mau ambil kamar tidur, atur di sini, folder, kita cari kamar tidur, folder, kabinet, sini, open, kita cari blok, enggak ada, story, drawing, itu dikasih hilang. Nah, ini tutorial sederhana membuat denah rumah dengan mudah. Apabila masih ada kesulitan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian apabila menyukai channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.